Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 44 praktikum simulasi komputer tahun 2022 akan menjelaskan mengenai modul 4 yaitu software Stella. Oke, di sini laporan resmi kami berjudul simulasi sistem dinamik persediaan selai kacang dengan studi kasus pada PT selayaknya menggunakan software Stella. Di sini ada penyusun. Pertama ada ketua kelompok yaitu teman saya Muhammad Taufik. Yang kedua ada saya sendiri Hasan Basori selaku penulis kedua. Kemudian ada penulis ketiga ada asisten laboratorium Mas Zinedin Amruwoh Sasmito dari program studi teknik industri Fakultas Teknik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Oke, selanjutnya ada abstrak yang berisi mengenai jurnal. Pada era saat ini, industri manufaktur dituntut agar dapat memenuhi permintaan produk konsumen. Kemudian PT selayaknya merupakan perusahaan yang memproduksi selai kacang, membutuhkan sebuah sistem untuk memenuhi permintaan konsumen. Sistem dinamis sangat tepat untuk menyimulasikan kebijakan dan mengevaluasi kondisi sistem produksi. Pemodelan sistem dinamis dilakukan menggunakan software Stella. Berdasarkan hasil simulasi model diperoleh bahwa perbandingan jumlah permintaan dan persediaan produk selai kacang adalah berbanding terbalik, di mana jumlah persediaan selai kacang yang sangat melimpah dan jumlah permintaan yang sedikit. Untuk kata kunci dari praktikum yaitu sistem dinamis, Stella, dan juga simulasi. Oke, yang pertama kita masuk ke bab pendahuluan. Di sini ada latar belakang pada paragraf pertama. Kemudian pada paragraf kedua berisi mengenai penjelasan landasan teori yaitu simulasi. Pada paragraf ketiga yaitu berisi mengenai permasalahan yaitu di PT selayaknya, di mana merupakan sebuah perusahaan yang menghasilkan selai kacang dan pendistribusiannya telah merambah ke seluruh Nusantara hingga ke pasar internasional. Kemudian setiap bulannya perusahaan belum tentu dapat memenuhi permintaan para konsumen. Maka dari itu PT selayaknya berusaha untuk memenuhi permintaan konsumen dengan mengubah kapasitas produksi dengan memanfaatkan tenaga kerja yang dimiliki. Namun yang menjadi permasalahan dalam perusahaan ini adalah banyaknya variabel dalam sistem yang terlibat di dalam perencanaan kapasitas produksi. Dengan adanya interaksi antar variabel di dalam sistem, maka langkah awal untuk menyelesaikan masalah ini adalah diusulkannya untuk membuat model dan simulasi sistem dinamik dengan menggunakan beberapa skenario agar didapatkan jumlah kapasitas produksi sehingga dapat memenuhi permintaan konsumen. Kemudian alat yang digunakan adalah software Stella yang merupakan contoh aplikasi yang digunakan dalam sistem dinamik yang sudah mulai dikembangkan pada tahun 1960-an. Fungsi software Stella ini adalah menciptakan suatu model, dan dari model tersebut selanjutnya dapat dilakukan simulasi, analisis, dan komunikasi. Oke, kemudian kita masuk ke bab 2 yaitu metodologi penelitian. Pertama ada tahap pengumpulan data. Di sini menghasilkan tabel 2.1 yaitu data pada PT selayaknya dengan jumlah permintaan 6.000, stok bahan baku sebanyak 10.000 unit dengan persentase penurunan 1%, persentase peningkatan 5%, persentase peningkatan produksi 1%, dan persentase kerusakan 1%. Yang kedua adalah model simulasi persediaan selai kacang, yaitu berupa stock and flow diagram persediaan selai kacang. Dapat dilihat di sini output dari software Stella, di mana terdapat variabel-variabel
yang akan dijelaskan oleh teman saya nanti pada pengaplikasian software. Oke, lanjut pada bab 3, yaitu tahap pengolahan data, berisi flowchart, di mana langkah pertama mulai, kemudian dilanjutkan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Setelah itu perumusan masalah, kemudian tujuan penelitian, kemudian proses pengumpulan data-datanya yaitu stok bahan baku, persentase penurunan, persentase peningkatan pemakaian, persentase peningkatan produksi, dan persentase kerusakan. Kemudian langkah selanjutnya dilanjutkan dengan pengolahan data menggunakan software Stella, kemudian dilakukan verifikasi dan validitas. Apabila berhasil, maka lanjut ke langkah hasil dan pembahasan. Apabila tidak, maka dilakukan pemrosesan ulang pada pengumpulan data. Kemudian dilanjutkan hasil dan pembahasan, kemudian kesimpulan dan saran, dan langkah terakhir selesai. Berikutnya ada penjelasan dari flowchart tersebut, mulai dari tahap mulai yang paling awal sampai ke tahap selesai, di mana setelah penelitian selesai maka didapatkan hasil penelitian yang valid. Kemudian kita lanjutkan ke bab 4, yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama, validasi model. Terdapat output berupa GraphPad model simulasi persediaan kacang, di mana pada gambar tersebut dapat diperoleh analisis bahwa dari bulan Januari sampai bulan Desember, persediaan selai kacang mampu memenuhi jumlah permintaan yang ada, yang ditunjukkan oleh grafik berwarna biru. Hal ini dikarenakan persediaan bahan baku kacang yang jumlahnya melimpah, yang ditunjukkan oleh garis merah, dan produksi kacang yang optimal ditunjukkan oleh garis hijau mampu mencukupi sehingga proses produksi dapat terus dilakukan. Kemudian output yang kedua yaitu table pad dari persediaan selai kacang. Di sini didapatkan bahwa pada proses produksi selai kacang dengan bahan baku yang digunakan adalah kacang dengan komposisi 100%, serta berdasarkan table pad di atas bahwa jumlah permintaan di bulan Januari sampai Desember berbanding terbalik dengan stok selai kacang dan stok kacang. Artinya, jumlah produksi dari selai kacang yang terlalu berlebihan tidak sesuai dengan jumlah permintaan yang tergolong masih sedikit. Oke, kesimpulan dari permasalahan ini adalah PT selayaknya merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur produksi selai kacang. Oke, hasil verifikasi dan validasi didapat model stock flow diagram dari persediaan selai kacang. Hasil output dari software Stella didapatkan grafik dan table pad yang berisi mengenai perbandingan antara jumlah permintaan dan persediaan selai kacang. Kemudian pada GraphPad dan table pad didapatkan hasil bahwa perbandingan antara jumlah permintaan dan persediaan selai kacang adalah berbanding terbalik, di mana jumlah persediaan selai kacang yang sangat melimpah dan jumlah permintaan yang cenderung sedikit. Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa software untuk membandingkan hasil outputnya agar output yang dihasilkan lebih optimal. Penulis juga menyarankan untuk selalu mengkaji ulang data yang digunakan agar output yang dihasilkan lebih akurat dan sesuai dengan keadaan sebenarnya. Setelah itu, berikut adalah daftar pustaka dari laporan jurnal ini. Oke, cukup sekian dari penjelasan tentang laporan jurnal. Untuk pengoperasian software Stella akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, di sini saya Muhammad Taufik, NPM 19078. Saya akan menjelaskan mengenai pengoperasian dari software Stella. Pertama, buka softwarenya, lalu untuk option di bagian kirinya kita pilih model, lalu selanjutnya kita pilih stok, buat stok banyak 3, kita atur angkanya.
Nah, selanjutnya kita akan pilih flow, kita akan buat flow sama, kita tarik flownya, kita arahkan ke stok, lakukan hal yang sama untuk Nah, setelah selesai, kita akan membuat converter. Nah, untuk stoknya sendiri, kita akan beri nama. Yang pertama itu ada jumlah permintaan. Untuk stok yang kedua, kita namakan stok selai kacang. Nah, kita telah selai kacang. Dan yang untuk stok yang ketiga, kita namakan bahan bakunya yaitu kacang, stok kacang. Lalu untuk flow-nya sebelah kanan atas kita namakan peningkatan pemakaian. Kanan tengahnya kita namakan produksi selai kacang. Kanan bawahnya kita namakan produksi kacang. Kiri atasnya kita namakan penurunan daya beli. Untuk kiri tengahnya kita ganti nama konsumsi selai kacang. Untuk kiri bawahnya kita ganti nama dengan bahan baku sapi. Karena di sini merupakan stok kacangnya dan berhubungan dengan perusahaan. Lalu untuk konverternya kita ganti nama. Untuk konverter kiri atas kita ganti nama dengan persentase penurunan. Konverter kanan atas kita ganti dengan peningkatan persentase, kita ganti dengan persentase peningkatan pemakaian. Untuk konverter kanan tengah kita ganti dengan komposisi peningkatan alat komposisi penggunaan bahan baku. Untuk konverter kiri bawah kita ganti nama dengan persentase kerusakan. Konverter kanan bawah kita ganti dengan persentase peningkatan produksi dari kacang. Setelah selesai seperti ini, kita akan membuat konektor yang akan menghubungkan konverter dan flow. Kita
kita pilih icon konektor, kita klik, kita tarik dari icon konektor ke arah flow seperti ini. Kita posisinya kita tekan geser kita bawah, namun arahnya tetap sama, tidak pakai rapi aja. Kurang lebih seperti ini hasilnya. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan nilainya dari masing-masing item. Persentase penurunnya, untuk persentase penurunan kita masukkan nilai 0,01. Lalu untuk persentase peningkatan pemakaian kita masukkan nilai 0,05. Komposisi penggunaan bahan baku kita masukkan nilai 1 dengan asumsi setiap satu selai kacang dihasilkan dari satu kacang. Kita oke. Persentase peningkatan produksi kacang kita masukkan nilai 0,1. Untuk persentase kerusakan kita masukkan nilai 0,02. Untuk konverternya kita masukkan rumus persentase penurunan dikalikan jumlah permintaan. Lalu untuk peningkatan pemakaiannya, masukkan rumus persentase peningkatan pemakaian dikalikan jumlah permintaan. Lalu untuk produksi selai kacang, masukkan rumus stok kacang dikalikan komposisi penggunaan bahan baku. Lalu untuk konsumsi selai kacang, kita masukkan rumus stok selai kacang dibagi jumlah permintaan. Untuk produksi kacang, kita masukkan rumus stok kacang dibagi persentase peningkatan produksi kacang. Dan untuk bahan baku rusak, kita masukkan rumus stok kacang dibagi persentase kerusakan. Untuk rumusnya sendiri disesuaikan dengan permasalahannya, sebab akibatnya. Nah, di sini untuk jumlah permintaannya dalam stoknya kita masukkan nilai sebesar 6.000. Untuk stok kacangnya kita masukkan nilai sebesar 10.000. Lalu untuk stok selai kacangnya di sini kita masukkan produksi selai kacang. Klik. Karena kan stok selai kacangnya itu mengikuti dari produksi selai kacang yang ada dalam perusahaan ini. Oke, selanjutnya setelah nilainya semua telah dimasukkan atau diinputkan, kita akan membuat grepet dengan cara kita klik dan kita seret sini, kita geser, kita pin dengan cara klik. Lalu untuk datanya sendiri kita masukkan dengan cara klik 2 kali. Nah, di sini grab type-nya kita pilih time series. Nah, di sini jumlah permintaan akan kita masukkan ke dalam list di sini dengan cara klik jumlah permintaan.
stok kacang, stok selai kacang. Lalu untuk dua terakhir, kita pilih produksi selai kacang dan konsumsi selai kacang. Lalu kita oke. Nah, selanjutnya akan kita run. Lalu kita menuju ke run spec. Nah, di sini untuk from-nya nilainya kita beri nilai 1, tentunya kita beri nilai 12, di mana ini menunjukkan total bulannya dari bulan 1 hingga ke bulan 12, yaitu dari Januari sampai ke Desember. Unit of time-nya kita ganti month, lalu untuk DT-nya kita ganti 1, oke. Selanjutnya akan kita run. Nanti akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita buat table path sini, lalu kita pin sama, kita klik 2 kali untuk memasukkan datanya. Klik jumlah permintaan, stok kacang, stok selai kacang, lalu produksi selai kacang, lalu kita oke, lalu menuju ke run spec. Untuk settingannya kurang lebih masih sama seperti yang di graphic tadi. Lalu oke, bisa kita run. Nah, seperti ini akan muncul angka-angkanya. Di sini grafiknya menunjukkan bahwa jumlah permintaan berbanding terbalik dengan stok kacangnya sendiri, di mana jumlah permintaannya cenderung sedikit dibandingkan dengan stok kacang itu sendiri, yang dimana terjadi ketidakseimbangan antara jumlah permintaan dan supply atau persediaan dari stok kacang itu sendiri. Mungkin sekian presentasi dari pengoperasian software Stella ini, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.